Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas lagi tentang huruf alfabet yang baru, yaitu alfabet huruf H. Huruf H ini kalau dilihat dari zonanya, maka dia termasuk dalam dua zona, yaitu zona upper dan zona middle. Zona upper itu yang berhubungan dengan mental orientation, zona middle itu lebih ke hati harian. Tiangnya itu mewakili mental orientation, spiritual, planning, imajinasi, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk saja ke penulisan huruf H. H yang pertama yaitu membentuk loop di bagian uppernya. Artinya orang yang memiliki tulisan seperti ini dan jika loopnya besar, biasanya menunjukkan seseorang yang memiliki kemampuan imajinasi. Ia mampu membuat gambaran visual di otaknya penuh gagasan, perencanaan, inovasi, dan inspirasi, serta memiliki rasa spiritual yang cukup baik. Nah, bedanya dengan nomor 2, seandainya tingginya sama, itu hanya beda di loopnya saja. Satu nggak pakai loop atau tanpa simpul, yang pertama pakai simpul, yang kedua nggak pakai simpul. Orang-orang yang menulis dengan huruf H tanpa loop ini biasanya menunjukkan orang yang konstruktif, mudah untuk mengerti, dan menjadi indikasi dari yakin atau positiveness-nya juga termasuk, serta willpower-nya juga ada. Nah, bedanya dengan H nomor 3 itu dia seperti ada pengkait di ujung kepala huruf H-nya. Itu dinamakan dengan hook atau kail. Kail di awal tulisan itu mengindikasikan keinginan untuk memiliki sesuatu yang belum ia punya. Bila tidak terlalu banyak tandanya, ini menjadi tanda positif, tapi bila terlalu banyak, maka justru menimbulkan tanda negatif, yaitu bisa jadi nanti keinginan memiliki itu tanpa pertimbangan dan akhirnya cenderung kepada manipulasi, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Nanti itu selain di huruf H juga ada di huruf M dan N biasanya. Nah, untuk nomor 4, tarikan awalnya itu panjang masuk ke dalam zona lower. Kemudian orang-orang yang seperti ini sama seperti huruf yang lain itu memiliki arti resentment. Ya, ini orang yang gampang gusar, gampang marah, sehingga disarankan kalau dalam menulis maka garis bawahnya itu tidak perlu masuk ke dalam zona lower, sehingga rasa kebencian, kemarahan, dan lain-lainnya bisa dikurangi dengan cepat. Nah, ada lagi yang menulis huruf H itu dengan runcing di bagian atas dan di bagian bawah serta bagian tengah. Tipikal orang yang ini nomor 5 ini huruf H-nya itu jadinya bersudut. Satu sisi dia orangnya analitis, investigatif, tetapi bisa juga cenderung ke arah agresif dan gampang marah. Karena huruf H itu biasanya bundar-bundar. Kalau dia tajam-tajam, berarti bisa jadi ada perilaku atau pengalaman hidup yang membuat dia seperti itu. Nah, nomor 6 dan 7
ini satu dengan lengkungan atau garis yang lebih lebar, satunya lebih sempit. Nah, orang-orang yang dengan menulis lengkungan lebih besar menggambarkan orang-orang yang suka belajar dari praktek, yaitu learning by doing. Dan selain itu, orangnya lebih percaya diri dan merasa ingin mengeksplorasi. Beda dengan poin 7. Poin 7 itu sama kayak repression, jadi orangnya itu menahan, terutama dikontrol emosinya. Dia berkebalikan dengan nomor 6, sehingga terjadi hambatan-hambatan di dalam dirinya yang kadang dia tidak sadari. Itu untuk nomor 7. Nah, untuk nomor 8, tarikan huruf H-nya itu tidak masuk lagi ke dalam garis baseline bawahnya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini, orang-orangnya itu kurang tegas, serta jika dalam berpikir itu cepat berubah-ubah, sehingga cenderung menjadi plin-plan. Nah, nomor 9, pada saat penarikan huruf H-nya itu terjadi putus tulisannya atau disconnect. Nah, ada beberapa indikasi seperti ini. 1, biasa berhubungan dengan sakit. 2, bisa juga berhubungan dengan bagian imajinasi yang terputus, yaitu mengalami kelelahan pada aktivitas mental. Dan nanti kalau di huruf G, Y ini juga bisa di bagian lower. Ini karena huruf H, maka di bagian uppernya. Seperti itu. Nah, nomor 10 itu berkebalikan dengan nomor 8. Kalau nomor 8 tidak sampai ke baseline di bagian middle-nya, kalau huruf 10, H pada angka 10 itu melebihi baseline-nya sehingga masuk ke dalam zona lower. Nah, orang-orang seperti ini menggambarkan seseorang yang agresif, keras kepala, serta tidak patuh terhadap peraturan. Dan kebutuhan akan materinya juga cukup besar. Seperti itu. Nah, nomor 11 ada tarikan awal yang bentuknya itu bundar, atau boleh nanti bisa juga terlihat jadi setengah lingkaran. Nah, orang-orang yang menulis dengan huruf H seperti ini, dengan H melengkung, itu menggambarkan orang-orang yang humoris, gampang bergaul, berkomunikasinya lebih lancar. Nah, orang-orang seperti ini ditambah hanya kalau tiangnya tinggi, itu memiliki idealisnya cukup tinggi dan dia karena wawasannya cukup luas sehingga selain ramah enak diajak berdiskusi. Seperti itu. Nah, untuk poin 12, tiangnya tinggi. Nomor 13, tiangnya rendah. Ingat lagi, tiang itu mewakili aspek dari spiritual, imajinasi. Kalau di tubuh itu bagian kepala. Nah, orang-orang yang dengan tiangnya tinggi, ini ciri-ciri orang yang idealis, kemudian berwawasan, dan memiliki rasa harga diri yang cukup baik. Beda dengan nomor 13. Nomor 13 itu orangnya santai, memikirkan hanya yang di depan saja, tidak memikirkan 3-5 langkah di depan. Kalau hanya panjang tiangnya, itu memikirkan 3-4 langkah ke depan. Bedanya seperti itu antara 12 dan 13. Nah, untuk nomor 14-15,
itu huruf H-nya 14 itu lebar, mirip dengan 6 dan 7, tetapi ini untuk huruf kapital. Nah, huruf 14 itu adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu dengan berlebihan. Sedangkan nomor 15 itu orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan keterbatasan, malu. Nah, yang paling proporsional itu adalah nomor 21. Seperti itu. Nah, nomor 16 huruf H-nya itu mirip-mirip seperti huruf B yang terbuka di bagian bawah. Artinya orang menulis huruf H seperti ini, orangnya itu tidak gampang untuk berkompromi. Kemudian dengan nomor 17, tiangnya tinggi dan seolah-olah ada loop kecil di bagian atas. Ini mengindikasikan orang-orang dalam grafologi itu namanya dreamer, yaitu orang-orang yang imajinasinya tinggi dan dia punya mimpi mau melakukan apa dan seperti apa. Nah, nomor 18 itu kalau di huruf G yang kemarin kita belajar, itu ada lingkaran di bawah loop. Nah, kalau ini ada lingkarannya itu di bagian middle. Seperti itu. Nah, ini memiliki arti karena dia ada di bagian middle, maka orang-orang seperti ini berhubungan juga dengan sexual imagination dan egostiknya cukup tinggi. Seperti itu. Nah, kalau untuk nomor 19 itu di bagian uppernya ada loop seperti itu mengindikasikan orangnya emosional dan sensitif. Nah, sedangkan kalau huruf H kapitalnya nomor 20 ada tarikan garis cenderung mendatar ke arah kanan, itu artinya self-admiring, yaitu dia suka mengagumi dirinya sendiri. Sedangkan untuk nomor 21 itu adalah bentuk yang regular, yaitu straight to the point, gampang membaca situasi dan termasuk orang yang cerdas. Nah, nomor 2, 22 dan 23 ini mengindikasikan kemampuan untuk keluar dari masalah pada suatu situasi, atau bahasa gampangnya termasuk fleksibilitasnya tinggi, seperti huruf F dan huruf G yang lambang unlimited. Ini juga mirip-mirip seperti itu. Juga selain dari itu sisi kreatifnya juga tumbuh. Sama untuk nomor 23 juga mirip seperti itu, hanya bedanya cara penulisannya. Kalau nomor 22 dia menyambung tanpa putus. Kalau nomor 23 awalannya itu adalah garis lurus, kemudian dibuat lagi garis lurus, kemudian ada lengkungan menuju middle, kemudian ditarik menutup sehingga terbentuk huruf H. Nah, kalau 24 ini adalah orang yang cenderung sok-sokan dan vulgar. Dan ada sisi kreatifnya juga. Nomor 25 itu juga mirip dengan nomor 22, 23, hanya yang membedakan karena dia ada unsur segitiganya atau runcingnya sehingga cenderung lebih saklek. Nah, nomor 26, 27, 28 ini ada unsur segmented
atau terlepas, sehingga orang-orang yang menulis dengan nomor 26 ini adalah kalau dia banyak ini berhubungan dengan sakit atau kriminal. Nah, untuk nomor 27 juga sama, berhubungan dengan ketamakan, egois, dan materialisme. Nomor 28 juga mirip-mirip, hanya bedanya di 27 huruf kecil, di nomor 28 itu huruf kapital. Nah, huruf H ini itu memiliki 2 zona. Dan dalam terapi menulis, kebanyakan itu yang kejadian itu adalah nomor 4 dan 12, 13. Nah, mana yang tanda-tanda jelek? Tanda-tanda jelek itu terutama adalah 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28 itu tanda jelek yang kurang bagus untuk ditiru. Yang bagus yang mana? 1, 2, kemudian 22, 23, 25 itu bagus kalau untuk ditiru. Sehingga akan membentuk karakter yang lebih bagus. Ingat, dalam grafologi berlaku bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Tinggal pilih mana yang nyaman. Oke, sampai ketemu nanti di video huruf berikutnya.